Oke, shalom teman-teman semua, selamat sore. Hari ini kita akan sama-sama menikmati ibadah Komisi Pemuda dengan tema melayani yang terpinggirkan. Kita akan dilayani bersama oleh Pastor Christopher Tapeheru, teaching pastor dari GBI New Wine International Church. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami mau mengucap syukur selalu Tuhan atas kasih setia-Mu pada kami. Kami tahu Tuhan perkara ajaib ini Tuhan, bahwa setiap anak-anak-Mu yang hadir bukan anak-anak yang sembarang, karena Engkau yang memilih kami Tuhan. Engkau kenal nama kami satu persatu Tuhan. Biarkanlah Tuhan hari ini Tuhan kami dengan segenap hati kami masuk dalam undangan ibadah-Mu. Mari teman-teman sekalian, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Bersyukur selalu bagi takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Kita katakan sekali lagi sama-sama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Sama-sama katakan, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku.
Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ampunilah kami atas segala salah kami, Yesus, karena kami mencintaimu dan Kau pun mencintaiku, ya Yesus. Oh, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Karena kami mencintaimu Tuhan, saat ini kami mau katakan pujian ini di hadapanmu Tuhan. Katakan bersama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada untuk ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan saja kami semua Engkau kumpulkan, Kau hadirkan di meeting Zoom ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau gerakkan hati kami. Dan hari ini Tuhan kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, kita akan memuji nama Tuhan. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng sama-sama ya. Bentar ya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya teman-teman sekalian, kita mau masuk firman Tuhan nih. Tapi sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mesti menyadari hal ini dulu. Bahwa votum adalah Tuhan yang mengundang kita masuk dalam ibadahnya. Ingat ya teman-teman, kita bikin ini semua bukan karena kita loh. Tapi kita bikin ini semua karena Tuhan yang mengundang kita masuk dalam ibadahnya. Sehingga sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita akui dosa kita di hadapan Tuhan dulu. Kita ambil waktu kita sebentar. Tuhan, kami sadar hidup kami, at least seminggu ini pasti banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi sebelum kami masuk menerima berkat firman Tuhan, kami mau Tuhan ubahkan kami. Kami mau mengakui segala salah dan dosa kami. Kami percaya darah Kristus cukup untuk menyucikan kami. Kematian Tuhan Yesus cukup untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar. Kami tahu di gereja ada teman-teman yang mungkin merasa bahwa dia nggak nyaman datang ke gereja. Atau Tuhan di luar sana masih banyak orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang ngerasa bahwa perhatian itu cuma ada buat orang kaya atau orang yang punya. Perhatian itu cuma ada buat orang-orang yang bisa ngegaya. Dan yang ngegaya nggak bakal bisa punya perhatian. Nggak akan pernah bisa masuk ke dalam sana. Tapi kami tahu Tuhan, ada satu hal yang mereka lupa. Bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Hari ini Tuhan, kami semua mau nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Kami sadar Tuhan, seberapapun kami menemukan mereka yang hilang, Tuhan ada bersama-sama tawa dan tangis mereka. Setiap hari ku temukan mereka yang terhilang. Hidupnya tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Setiap hari yang terhilang.
hidupnya tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Sama-sama katakan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati, mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Mereka perlu kami sebagai gambaran kasih Tuhan. Karena itu hari ini kami mau belajar sama-sama sama Tuhan. Jadikan kami Tuhan gambaran kasih-Mu buat mereka. Jadikan kami Tuhan, ketika mereka melihat kami, Engkau tampak dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati, mereka perlukan. Buat Kak Kris, silakan. Aku aman ya, gengs. Aku bisa share screen nggak sih? Bisa Kak, sebentar ya. Oke, siap. Sudah Kak. Oke, kita berdoa dulu bentar ya teman-teman ya. Thank you Tuhan buat kesempatan indah bisa duduk di bawah kaki-Mu, mengambil bagian terbaik untuk mendengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya dan buka isi hati Tuhan, itu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus pada Bapa yang baik dalam nama Yesus. Amin. Oke, aku share screen dulu. Dalam satu tema yang menarik, teman-teman, kita mulai dari Yakobus. Ada 3 pembacaan hari ini. Aku mau baca Alkitab banyak aja. Ya, hanya untuk yakinkan kita juga harus bahkan berhasil melampaui stigma gitu ya. Orang-orang yang terpinggirkan tuh yang mana sih? Karena banyak kategorinya, nggak melulu cuman yang bokeh gitu ya. Tapi yang kalau lagi bulan Februari, Valentine tuh yang jomblo juga masuk kategori terpinggirkan juga. Jadi kita maksudnya nggak bisa yang umumnya kayak wah pokoknya miskin, marginal apa, nggak melulu kayak gitu. Kita harus peka gitu ngelihat di sekeliling kita nih siapa yang lagi terabaikan gitu. Ya, terpinggirkan. Dia kayak lagi kesepian di tengah keramaian gitu, ngerti ya? Kita mesti minta sama Tuhan kepekaan itu, soalnya kalau nggak kita sama aja masuk ke stigma itu.
Stigmanya kalau terpinggirkan tuh yang marginal, yang waria misalnya, atau yang apa. Padahal banyak banget kategorinya terpinggirkan tuh. Dan di dalam konteks komunitas kita masing-masing, yang terpinggirkan juga bisa jadi yang berbeda gitu. Ya kita ngeliat nggak ada kok, kita semua bebe aja kah, semuanya nggak ada yang kekurangan, pada bisa sekolah gitu ya, nongkrong juga oke-oke aja, tapi belum tentu. Ya kita nggak tahu struggle terdalamnya dia tuh apa gitu. Ya kita ke Yakobus 2 ayat 1 sampai 13 dulu, at least buat foundationnya, dasar imannya. Kenapa nggak boleh atau memandang muka gitu, mesti iman tuh mesti Injil Kristus yang kita terima tuh harus jadi Injil Kristus yang kita hidupi gitu loh. Jadi kita menyadari bahwa ada orang-orang yang terpinggirkan karena ada keperluan mereka yang kita lihat, ya kita bisa peka gitu, kita sadari mereka tuh perlu. Makanya lagu tadi bilang itu kan, mereka perlukan kasih Kristus. Semua perlu Yesus, itu yang gue tahu. Ya tapi ada yang udah kehandle, ada yang udah kepegang, ada yang nggak ada yang mau megang. Nah orang-orang yang terpinggirkan itu adalah yang nggak ada yang mau megang itu. Ya semua, kalau perlu Yesus semua perlukan kasih Yesus. Ya karena dia kasih sejati. Semua kita perlu, bukan hanya mereka, termasuk saya dan ya termasuk kita yang nyanyi nih. Kita juga perlu gitu. Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Ini ayat-ayatnya keras banget tapi asik. Di bawah judul jangan memandang muka. Ada yang pakai handphone di sini? Ada yang pakai handphone? Kalau pakai handphone angkat tangan. Kalau ada yang pakai handphone, oh ya berarti mesti gue gedein dikit. Kalau kekecilan lo nya kasihan ngeliatnya. Ya kan kalau pakai laptop ini kegedean bisa segini gitu. Enggak kan nggak enak kalau pakai laptop handphone. Nah segini aneh. Aman ya? Dia bilang gini, jangan memandang muka. Judul jelas banget. Itu yang mesti dipandang apa? Nggak mesti jangan memandang muka tuh jangan pilih kasih lah kasarnya gitu ya. Kita ngecek just by its cover atau kita milih-milih lah siapa yang mesti kita kasihi dan segala macam, harusnya nggak boleh. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, dia bilang ini, Yakobus bilang, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ya. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ya, Yakobus bilang, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu. Dan ini sesuatu yang di dalam hati, penghakimannya, pembedaannya kita bikin dalam hati. Dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Wow. Ya, nggak boleh kayak gini sebenarnya harusnya. Ya. Dengarkanlah saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk jadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Itu kenyataannya. Tuhan nggak memandang rupa, ya, nggak memandang harta. Kau bukan Tuhan. Ya. Lagu yang kalau lu pakai gaya WL standar, lu ntar kecelek. Ya kan lu mau ngulangin refnya misalnya kita. Nyanyikan dari hatimu, kau bukan Tuhan. Hah? Kau gimana? Gitu. Susah, lagunya aneh gitu. Nggak bisa pakai lagu ini, lu mesti hati-hati kalau jadi WL. Jadi nggak bisa sembarang pakai jargon standar kan gitu ya, WL kan standar ya. Ulang dari hatimu, bagian depan, nggak enak, kau bukan Tuhan. Katakan dari hatimu kau bukan Tuhan. Maksudnya gimana? Gitu. Ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Dan gitu. Lebih sungguh lagi kau bukan Tuhan. Nggak mungkin kan? Aneh pasti kayak, hah? Gimana? Nggak, jadi lagu itu. Tapi itu benar kan, dia bukan Tuhan yang memandang harta, nggak melihat rupa. Manusia yang kayak gitu. Ya. Padahal kita tahu justru Tuhan paling senang pakai yang underdogs gini. Yang underdogs biasanya under God. Permainan kata. Ya, underdog biasanya under God. Jadi jangan hati-hati. Murid-murid Yesus juga underdog semua. Justru yang paling pintar malah jadi pengkhianatnya. Si Yudas itu paling pintar. Secara akademis dia yang paling pintar. Dia politikus sendiri. Yang lainnya nelayan gagal, ya kan, memungut cukai yang direkrut. Aneh-aneh yang lainnya. Yang paling canggih justru si Yudas itu. Makanya disuruh megang duit karena paling pintar. Nggak taunya maling dan berkhianat. Sedih ya. Ya. Tuhan paling suka pakai underdog. Jadi ahli waris kerajaan. Kita tahu itu, tapi apa? Kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Ya. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu jadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kau menjalankan hukum utama yang
dalam kitab suci, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ya, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Wow. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ya, kayaknya manusiawi banget kan, tapi nggak ada Tuhan nggak neko-neko. Dia nggak kompromi sama sekali, dia nggak suka yang gini-gini. Ya, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan sebagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu nggak berzina tapi membunuh, kamu jadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Lihat, ini hukum ini nggak mengikat orang, nggak membelenggu, tapi hukum yang memerdekakan. Ya, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Idenya adalah apa? Kita harus punya belas kasihan, harus punya compassion pada orang-orang yang terpinggirkan, yang dianggap sebelah mata. Jangan sampai dianggap sebelah mata sama dunia, kita juga anggap sebelah mata. Bedanya kita sama dunia apa? Ya, bedanya kita sama orang-orang yang nggak mengenal Tuhan itu apa? Ya. Dan kalangannya yang kayak gimana sih? Ya itu umumnya ya miskin gitu ya, compang-camping, yang kelihatannya bokeh gitu. Terus jomblo gitu, enggak lah, yang gitu enggak. Harusnya harus kategorinya diperlebar, teman-teman, nggak boleh cuma yang gitu doang. Kalau nggak kita akan pikir, oh ya udah gue bantuin orang miskin kok. Ya lu bantuin orang miskin tapi teman lu yang terkucilkan di tongkrongan nggak lu perhatiin gitu. Dia juga terpinggirkan loh. Ya, satu perikop bagus di Lukas 14 berbicara tentang siapa yang harus diundang. Ya, Tuhan Yesus ngajarin kita mesti ngundang siapa sih perjamuan yang kita adakan. Ya, Yesus juga berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila kau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah kau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang kau pula, dan dengan demikian kau mendapat balasnya. Ya, jangan mengundang, jangan lu bantuin atau jangan perhatiin yang menguntungkan lu doang gitu loh. Ya kalau ngeliat orang jangan ngeliat prospek. Kalau ngeliat orang justru kita harus nyari, bukan kayak siapa nih bisa mendatangkan keuntungan buat gua. Enggak, yang lu mesti cari adalah siapa lagi yang bisa gua bantu. Mentalnya mesti begitu, mentalnya mesti di switch. 13. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ya. Dan engkau akan berbahagia. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Kok gitu? Nggak dapat apa-apa dong gue. Enggak, lo akan dapat sesuatu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya. Benar gak? Oh, haleluya, puji Tuhan. Apa lagu sekolah minggu? Upahmu besar di surga. Dari depannya apa? Yesus itulah satu-satunya. Apa namanya lagu itu? Penolongku yang sungguh, dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua. Dari sekolah minggu loh, kita udah disuruh nyanyi lagu ini. Artinya kita nggak harus selalu mikirin gue dapat apa emang kalau gue bantuin dia. Kalau gue perhatiin dia emang gue dapat apa. Ya mungkin upah lu nggak di sini tapi pasti di sana. Ya gue pernah bikin quote itu untuk ingetin, karena akan ada hal-hal yang kita lakukan sekarang yang nggak berbuah di sini dan kita bingung, Tuhan apakah ini sia-sia ya? Apakah gue berlebihan kali ya, kayak teman-teman gue gitu, lebay banget sih jadi orang. Udahlah, ngapain sih ngurusin dia gitu. Ya. Udah berapa tahun nggak ada buahnya tuh gitu-gitu aja orangnya. Sia-sia kan gitu. Enggak. Ya upahnya enggak. Mungkin nggak di sini tapi udah pasti di sana. Ya. Jadi siapa yang terpinggirkan adalah mereka yang nggak bisa balas. Nggak bisa balas kebaikan kita. Sama sekali. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membalaskannya. Maksudnya, balas dendam nggak boleh, ya, karena itu pembalasan itu hak Tuhan. Menghakimi juga nggak boleh karena penghakiman hak Tuhan. Dan ternyata juga sama. Kalau kita bantuin orang-orang yang kita tahu nggak akan bisa membalasnya kepada kita, Tuhan yang akan balas itu. Itu yang terpinggirkan. Apa aja bentuknya. Nggak harus juga cuma yang miskin doang. Kadang ada anak orang kaya tapi apa ya, berasal dari keluarga broken home dan setiap kali nongkrong gitu ya, mulai bulan keluarga di gereja dia udah paling terpinggirkan tuh. Dan dia berasal dari keluarga yang nggak harmonis, keluarga yang berantakan, dan dia ngerasa sendiri di situ karena nggak ada yang relate sama dia. Dan kita bisa-bisanya cuek aja gitu. Kita mesti ngobrol sama dia, gimana bro? Ya gue nggak punya sih apa yang kalian bahas, gue nggak ngalamin. Tapi kita keluarga baru loh.
Ya lu di sini diterima, lu di sini dikasihi. Ya, dan one day kita percaya kalau lu berkeluarga nanti lu akan punya keluarga yang baik. Nah, yang gini-gini mesti support teman-teman, nggak boleh dicuekin. Kalau lu udah tahu, ya kan, lagi Valentine, terus ada yang jomblo, tuh lu mesti lu perhatiin sungguh-sungguh, kasihan dia. Ya. Valentine Februari tuh akhirnya kalau udah Maret tuh kayak, aduh akhirnya berlalu juga nih penderitaan gue. Tiap minggu ngomongin jodoh aja, nasi tuh enak, ada ayang beb, nah gue ngapain gitu. Ayatnya tiap minggu itu lagi, pendetanya kagak di briefing, semuanya ngomongnya sama. Ayat emasnya tidak baik manusia seorang diri. Ya elah, terus jomblo itu dosa gitu. Ya enggak gitu, itu bukan buat jomblo ayatnya lagian. Ya, ayatnya tentang komunitas, lo nggak boleh sendirian sebagai manusia tuh. Nggak baik. Ya. Walaupun jomblo jangan sendirian, harus punya komunitas. Tuh jomblo nggak punya komunitas, hidup lagi. Kan gitu. Nah itu yang nggak boleh, dijauhin pula gitu loh. Jangan. Ini yang kita mesti perhatiin peka gitu, kita lihat, oh ya, kan gitu. Teman-teman jujur banyak banget yang sekarang yang terpinggirkan. Ya walaupun ikut join gitu, cuma terpinggirkan mereka. Ketika pengajarannya seputar-seputar itu doang, yang ngomonginnya tentang wah financial breakthrough, terus yang bokeh dari dulu sampai hari ini gimana? Terpinggirkan kan? Ya lu enak udah ngalamin, kita belum, gue masih susah. Yang boro-boro mikir investasi. Kos bulan ini aja belum dibayar. Kayaknya minggu depan udah ada surat cinta ditempel kan gitu. Nggak relate, bener gak? Nah itu nggak boleh diabaikan loh. Kita mesti perhatiin sungguh-sungguh. Ya mungkin tema gereja lagi tentang ini, tentang financial breakthrough, tapi kita akan bilang apa Pak Gembala, ini ada teman kita yang nggak bisa bayar uang kos, gimana ya? Boleh nggak kita patungan gitu anak-anak? Dari kita aja, maksudnya nggak ngebebanin gereja. Kita terbeban buat teman kita ini. Ya, kita bisa.com /, gitu. Minta izin dulu tapi ya kan, kalau nggak ntar salah lagi. Ntar tiba-tiba dia, kamu mau jadi gembala gitu, kamu ngelangkahin apa sih, baper. Ini maksudnya nggak ada, kita peduli aja gitu sama teman kita sendiri, nggak ada maksud apa-apa, nggak punya agenda apa-apa. Ya sekarang jujur ya, aku dari ini perikop terakhir yang akan gue bahas ya, di Lukas 19 tentang pemungut cukai namanya Sakyus. Untuk masuk ke cerita ini. Nah, ini orang-orang terpinggirkan nih kayak gini teman-teman, yang nyimaknya itu dari kejauhan. Ya kalau ikut komunitas serba dari kejauhan, maksudnya kayak ada di situ tapi nggak ada di situ, dia diam aja. Ya dia cuman senyum-senyum, kotanya gimana ya puji Tuhan. Itu udah nggak pernah menjelaskan lebih lanjut, nggak pernah ngasih tahu tinggal di mana, nggak pernah. Nah ini kemungkinan besar ini terpinggirkan teman-teman, cuma kita nggak suka nggak. Kita pikir dia emang orang nggak terbuka aja. Orang kan nggak terbuka ada alasannya, bukan melulu karena dia melankolis, flekmatis, dan introvert. Berarti bisa jadi dia ngerasa dia nggak not belong there, gue nggak ada di sini. Sakyus, kita baca 1 sampai 10, ntar gue coba jelasin apa yang gue pengen sharing ya teman-teman ya, yang gue perhatiin gitu. Sakyus, Yesus masuk ke Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Ya di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Lihat nih, dia kaya loh, tapi terpinggirkan. Lihat gak? Ya kan, nggak melulu yang miskin lah. Ya, nggak melulu yang miskin terpinggirkan. Ada loh yang nggak punya apa-apa, tapi orangnya cheer gitu ya, cheer up. Orangnya sangat relate sama kita, bisa nyambung gitu ya. Dia bersuka cita terus, nggak harus melulu yang miskin doang yang terpinggirkan. Ada yang kaya dan terpinggirkan juga. Ya, ada yang kayaknya bisa jalan-jalan healing, padahal dia hilang gitu. Ada. Dia nutupin aja kehilangannya dia dengan kayaknya baik-baik aja hidupnya gitu. Ya, kita mesti peka, jangan abai. Kalau nggak kita yang termasuk jadi orang-orang yang meminggirkan dia tanpa kita sadar. Ya, dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi dia nggak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya, ada keterbatasan dalam dirinya. Semua kita punya keterbatasan, walaupun kaya. Dan sebaliknya juga sama, kita walaupun nggak kaya, bukan berarti nggak punya kelebihan. Ya, walaupun nggak kelebihan duit, tapi pasti ada talentanya, pasti ada. Ya pasti ada panggilan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tuhan nggak memandang rupa dan nggak memandang harta. Ya, mungkin bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik. Tapi Yesus juga mati buat lo. Ya lu juga sama berharganya sama yang kaya, ganteng dan cantik. Ya.
Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya, ketika Yesus lari manjat pohon, coba. Teman-teman mesti ngerti, ini konteksnya Yahudi. Ya, orang Yahudi laki-laki itu walk but never run. Ya, kalau pernah dengar istilah itu gentleman walks but never run. Cuman Tuhan Yesus yang paling sering ceritain kisah yang melibatkan orang laki-laki Yahudi yang lari-lari. Tuhan Yesus doang tuh. Ya. Zakheus memungut cukai, lari naik pohon. Bapak di kisah anak yang hilang lari mendapatkan anaknya. Nggak ada itu. Mereka semua kaget, apaan nih, kisah apa sih? Nah, ada laki-laki Yahudi lari-lari. Ya. Menggambarkan apa? Tuhan yang nyamperin kita, bukan kita yang nyamperin Tuhan. By the way, kalau mau tahu. Ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus turun. Lihat, kok dia bisa tahu namanya? Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Gila, lu bayangin nggak nih kalau bikin story sama salah satu muridnya, rame kolom komen pasti. Asli. Gimana? Say what? Kan gitu. Ngomong apa dia? Teman-teman mesti ngerti posisi dia sekarang ini. Gue nggak ngerti ada profesi nggak ya yang sehina ini. Sorry ya, gue akan sebut itu. Karena tukang pajak bukan masuk kategori pemungut cukai kalau zaman sekarang. Nggak. Kalau pemungut cukai era itu gini, lu mungut pajak tapi setornya ke penjajah. Lu masuk kategori itu pengkhianat bangsa. Nggak ada. Ya paling setara koruptor lah. Ya kan, koruptor kan pengkhianat bangsa, benar nggak? Ngambil duit negara dipakai buat sendiri, benar kan? Atas nama negara pula. Ya dong. Terus digaji lagi. Udah nyolong digaji buat apaan ya maksudnya? Jangan bayangin ketika Yesus bilang apa, lu turun, dipanggil namanya, Zakheus aja kaget, Yesus tahu dia. Kaget pasti dia. Dia lagi mau nyari tahu siapa Yesus, ternyata Yesus sudah tahu siapa dia. Nilai. Suruh turun. Lu bayangin, gue yakin salah satu alasan dia naik pohon bukan karena dia pendek doang. Tapi karena dia menghindari untuk dipukulin sama orang-orang. Bener gak? Ya dong, pasti dipukulin. Orang dibenci. Lu bayangin kolom komen ramenya kayak apa tuh di akun TikToknya Simon Petrus. Hah? Gimana? Simon juga ngerekamnya kayak, wah gue gak habis pikir. Dia ambil ngomong gitu juga pasti. Bener. Ya. Lu bayangin, ini kan terjadi ya ketika Zakheus diajak makan sama Tuhan Yesus. Ya, di sebelum-sebelumnya Yesus ngajakin Lewi, Matius buat jadi muridnya. Lu bayangin nggak? Lu pernah nonton film Son of God nggak? Film Yesus yang terakhir di bioskop tuh. Ingat nggak? Ketika adegannya lagi ngelihat pemungut cukai lagi ngumpulin pajak gitu ya. Terus bahkan orang ahli Taurat Farisinya terus bilang kayak gini, stinking vomit, kutu orang-orang. Ya, dan sorry, bukan hanya ahli Taurat dan Farisi yang menganggap jijik ngelihat pemungut cukai, murid-murid Yesus juga. Mereka juga sama jijiknya ngelihatnya. Yang ngagetin adalah apa? Ditarik lo satu buat jadi murid. Sampai ada yang kesel, kalau nonton film ada yang kesel, ngapain sih narik-narik pemungut cukai? Pengkhianat bangsa kok dijadiin murid? Wah, sih dia kan nggak layak. Loh, emangnya sampean layak? Lu bayangin nih kontroversinya di era itu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Iyalah, mimpi apa dia? Dia cuma mau lihat Yesus dari jauh, tapi ternyata Yesus malah rindu untuk dekat sama dia. Ya, Yesus ternyata sangat accessible, lebih jauh lagi. Dia justru yang mau memulai hubungan itu sama Zakheus. Untuk makan bareng itu kan nggak sembarang loh teman-teman. Makanya di era itu sopan santunnya kalau udah diajak makan bareng itu artinya udah mau ada relationship tuh di situ. Tapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Lihat nggak? Bener nggak? Nggak usah kolom komen. Yang di situ aja bersungut-sungut. Apalagi kolom komen. Apalagi postingan akun-akun satir. Wah, udah bahan postingan udah ini. Bener nggak? Ia menumpang di rumah orang berdosa. Gila ini orang. Tapi apa Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Dia habis itu, setelah hari itu dia bokeh. Setengah hari yang dia punya kasih orang miskin, setengahnya lagi dibalikin. Terus dia punya apa? Nggak ada, dia cuma punya Yesus. Dan you know what? Itu lebih dari cukup buat dia, karena sebelumnya dia kaya dan terpinggirkan.
Ya, demi dianggap berharga, dipandang mulia lagi, dia rela lepasin kekayaan itu. Buat dia udah doesn't really matter anymore, udah nggak penting lagi kekayaan gue. Ya, jadi jangan sampai kita nggak ngelihat siapa yang terpinggirkan gitu. Banyak yang kayak gini, yang lihat Yesus dari jauh, teman-teman, yang diam-diam nyimak, diam-diam. Ya, kelihatan dari apa, di komunitas nggak mau terbuka. Dan kita, siapa yang mesti nyari? Ya kita nyamperin ke Tuhan Yesus. Apalagi kita tahu dia namanya siapa, benar gak? Kapan-kapan jalan yuk. Kayak gue nggak tahu demen nonton nggak sih? Gitu. Mesti kita yang gitu. Dia nontonnya kapan? Bareng aja anak-anak nih. Tahu nih pada bisa nggak? Kalau nggak bisa kita aja berdua. Gitu. Nggak, Pak? Ngerti kan? Harus kita yang mulai dulu. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Padahal apa di sini nggak tercatat Yesus khotbahin dia. Ya, Yesus bayarin dia makan, enggak. Yang bayar makan ya Sakius loh. Orang Yesus bilang gue mau numpang di rumah lo. Lu bayarin gue makan kalau gitu. Lihat nggak? Gratis, nggak keluar apa-apa tuh Yesus. Cuma peduli aja. Karena benar, karena orang yang punya juga belum tentu nggak terpinggirkan loh. Ya dong, dia nggak pengen lu bayarin dia makan. Ya. Dia cuma berharap gitu ada yang peduli gitu. Maksud gue di sini apa sendirian aja apa ya udahlah, memang nggak layak gue ada di tongkrongan ini. Ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Teman-teman, gue tutup dengan perenungan aja. Gue mau curhat sedikit yang gue perhatiin ya di gereja gitu ya. Yang terpinggirkan nggak melulu yang di jalan-jalan, walaupun itu udah pasti. Beberapa bahkan kalau lu pernah terjun langsung, beberapa manipulasi di situ. Ya, berapa manusia gerobak yang ternyata dulunya tukang jualan buah. Tapi ketika jualan buah, hasilnya nggak ada. Udah capek, kadang busuk, nggak ada yang beli. Ya akhirnya apa? Dia nyamar jadi manusia gerobak. Banyak duit itu manusia gerobak. Kalau lo mau tahu. Bener. Tiap hari aja mondar-mandir, antar yang ngasih gocap, sehari 300 aja. Berapa sebulan? Ya kan? Gue tinggal daerah sini Kalibata. Kalibata kan tahun makan tuh tempat makan semua. Manusia gerobak bolak-balik kayak situ tiap hari. Ya. Mayoritas gitu. Walaupun ada yang benar susah, tapi jarang. Sisanya manipulasi. Saya tipu menipu. Lu kalau pernah nonton film Slumdog Millionaire, ya, itu cuma buat apa? Bukan buat kita jadi makin pelit sama orang yang minta-minta, bukan. Biar kita makin sadar bahwa nggak semua yang kelihatannya miskin di pinggir jalan itu yang terpinggirkan, nggak melulu. Ya nggak melulu. Ya. Makanya di daerah gue kan Pancoran kan pernah ketangkep ya. Manusia gerobak yang bawa duit ratusan juta. Pernah lihat gak lo di berita? Ada, lo cari di Google. Ya. Pengemis bawa ratusan juta, bingung gak lo? Ya iya nggak heran kalau satu hari 300.000, lu udah berapa tahun muter-muter di bawa gerobak, bener gak? Jadi sultan lo, bener. Ya kan? Dan nggak melulu gini. Kalau gue perhatiin di gereja, gue ngomong di komunitas kita dulu deh. Ya orang-orang yang udah masuk di kita. Kalau apalagi di sosial media lebih wide lagi ya. Karena banyak orang yang nyimak YouTube kita, misalnya kita lagi ngobrol atau postingan kita tanpa dia, ya kan dia orang sekarang kan nggak perlu ke gereja buat dengerin khotbah ya. Bisa denger nyimak kita secara diam-diam gitu. Kadang ada yang komen, ngebully. Teman-teman, yang ngebully itu sebenarnya potensi untuk jiwa yang dimenangkan. Ya, bisa jadi ketika kita samperin di DM dia kaget gitu. Ya, gue nggak pernah balas di kolom komen. Kalau ada yang mau nanya, gue akan bilang DM ya. Gitu. Kalau ada yang ngebully, gue DM biasanya. Terus gue tanya, kenapa? Ada masalah apa? Gue bilang. Kayaknya bete banget sama saya. Emang kita kenal ya? Boleh nggak kenalan dulu? Tak kenal maka tak bete. Terus ketawa dia. Ya nggak gitu banget. Jangan, gue bukan Kristen. Oh ya oke. Apa? Muslim. Oke, oke bro. Nggak apa-apa. Kenapa emang ngomong gitu? Maksudnya apa yang salah yang gue bilang? Yesus kan bukan Tuhan. Kata siapa gue bilang. Ya itu salah satu perbincangan. Cuma contoh. Yang gue DM justru yang komennya pedes. Di kolom komen itu yang gue DM. Kalau yang nanya-nanya, gue tungguin di DM. Ya, gue nggak samperin dia di DM, gue nunggu dia nyamperin, kan dia pengen tahu. Kalau dia nggak mau, kalau dia nggak nyamperin berarti cuma pansos, bener ya? Itu taktiknya tuh. Sepanjang gue pelayanan sosial media, gue belajar itu. Ya, siapa yang kita pikir nggak layak untuk dikasihi, justru mereka yang paling membutuhkan kasih itu. Ya makanya gue nyamperin di DM justru yang ngebully. Kalau yang nanya-nanya mau menjatuhkan, gue tungguin di DM.
Lewat DM ya bro, gue kasih gambar anak laki-laki lagi dari dada. Artinya apa? See you. Kalau lu nggak nyamperin gue di DM, berarti lu pansos. Tapi kalau yang ngebully, gue samperin di DM, gue langsung bully. Gue langsung tanyain ada masalah apa. Beberapa dimenangkan sampai hari ini. Ada akun satir yang admin akun satir mantannya yang sekarang bantu klien. Ya, udah makin lama makin rame. Senang. Ya, senang ketika para ahli teologi itu memakai keahliannya untuk tujuan yang berguna. Gitu. Selain cuman jadi apa ya admin dari akun gibah rohani ya, lambe turohani gitu. Akun satir kan istilah lambe turoh kan, apapun yang lagi rame diomongin gitu ya. Gue perhatiin gini, ada paling nggak ada 2 kategorinya yang sekarang paling terpinggirkan kalau di gereja, di komunitas yang udah dalam kita, yang udah masuk di kita ya, bukan yang di luar. Orang yang struggle sama SSA, same sex attraction, oke, SSA, sama teman-teman yang ini yang struggle sama mental health issues. 2 itu yang sekarang lagi terpinggirkan. Ya. Yang satu selalu dihakimi dengan kata-kata jargon keren yang kayaknya berusaha membangkitkan jemaat tapi menjatuhkan dan terpinggirkan, kayak orang yang dekat sama Tuhan tuh nggak mungkin depresi. Sedap. Kata siapa? Pendeta yang paling banyak depresi. Jangan bilang pendeta nggak dekat sama Tuhan. Bener gak? Ya dong, pendeta yang paling banyak depresi, berat. Jadi pendeta tuh berat. Ya, Jonathan Patiasina, kalau ada yang tahu, ya. Papa Jo, kita panggil Papi Jo. Papi Jo itu pernah satu waktu datang ke psikolog. Dia kan dari Australia stay-nya, mengembalakan di sana. Terus udah mulai hektik, udah overthinking banget lah pokoknya. Akhirnya dia pikir udahlah ada jemaat yang psikolog gitu, ngobrol. Terus, ya kan, bukan jemaat sih, temennya jemaat yang psikolog, Kristen juga. Gitu. Terus ngobrol. Terus di jemaatnya jeleknya nggak ngasih tahu nih siapa gitu yang ini, cuman bilang saya dikenalin sama ini. Oh iya, welcome. Oke, ngobrol. Wah, pelik juga ya. Gitu. Emang kerjanya apa sih? What you do for a living gitu kan? Terus dia, I'm a pastor, kata dia. Oh, ya, that's why. Quit your job and you will be fine, kata dia. Digituin ya. Udah paling umum pendeta tuh yang kena mental itu, yang depresi, yang benar. Yang struggle sama mental health banyak kan pendeta. Makanya jangan kaget kalau pendeta bunuh diri, teman-teman. Jangan heran. Ya makanya kata-kata gitu itu tuh bikin orang jadi terpinggirkan tuh. Ya. Mana orang dekat sama Tuhan tuh nggak mungkin depresi. Kata siapa? Nabi di Alkitab banyak yang depresi, kata siapa? Ya, berapa gereja atau tokoh kekristenan yang kita kagumi, Charles Spurgeon gitu, punya mental health issues, teman-teman. Ya, Daud kalau bukan skizofrenik apa namanya? Di satu pasal, betapa engkau dekat di hatiku. Itu pasal berikutnya, Tuhan di mana engkau? Mengapa engkau terlalu jauh? Kata Tuhan, kenapa sih? Ya nggak? Bener ya, Daud kan kayak gitu. Lu pernah baca Mazmur gak? Urutan gitu. Bener kan? Ini orang skizonik kayaknya nih. Tiba-tiba Tuhan engkau lebih dekat dari nafasku. Tiba-tiba kayak Tuhan lu di mana? Ini kenapa ini orang gitu? Apa Tuhan yang labil atau dianya yang emang? Nanti. Terus jangan bilang dia nggak dekat sama Tuhan. Ini kan? Jadi perkataan-perkataan kayak orang kalau saudara itu maka harus punya iman. Ya makanya nggak pernah sembuh. Ya itu kurang iman, makanya nggak sembuh-sembuh. Rasul Paulus berdoa 3 kali biar duri dalam dagingnya diangkat. Jangan bilang Rasul Paulus nggak punya iman. Dia bukan cuma baca Alkitab, dia yang nulis Alkitab. Dia yang nulis. Iman timbul dari pendengaran kitab suci. Dia yang nulis Roma 10:17. Dan please jangan bilang lu dia nggak punya iman. Cuman gara-gara dia masih sakit, benar ya? Jangan bilang dia nggak dekat sama Tuhan. Dia kurang doa gara-gara dia struggle sama mental health issues. Ya. Dan jangan bilang Tuhan salah bikin. Sama orang-orang yang dari lahir emang nggak punya ketertarikan lawan jenis. Ya. Kenapa kita cenderungnya dihakimi ya? Sorry. Kekristenan itu dinilai salah satunya sebagai orang Kristen itu ciri-cirinya tuh mereka tuh bigot. Kenapa? Karena kita selalu dikira
kalau kita ngomong kebenaran tentang SSA, bahwa itu dosa, kita selalu dikira benci sama mereka. Makanya kita mulai dengan harus dipaparkan dulu. Oke, mereka ngeliat dari jauh, nggak bakal ada yang ngaku. Ya, kita yang mesti nyamperin. Kita yang mesti bikin rumah yang aman dalam komunitas kita untuk terbuka. Ya, Bung Yeri bilang keterbukaan itu awal dari ketahuan. Keterbukaan awal dari ketahuan. Kalau udah ketahuan diomongin, habis itu dijauhin. Ya, capek deh. Kalau nggak keterbukaan awal dari pemulihan. Ya dong. Makanya apa keterbukaan jangan cuma sampai keterbukaan harus diikuti dengan pengampunan dan penerimaan. Ya dong. Kalau enggak jadinya dijauhin. Jadinya malah jadi awal dari ketahuan dan jadi berantakan semua. Mendingan gak usah ada yang tahu lah daripada drama kan gitu. Ya. Dan gini apa? Ini yang kerap kali terjadi teman-teman. Ya, kita harus bangun ruang yang aman sehingga orang bisa terbuka apa adanya. Dimulai dari siapa? Dari kita dulu. Ya lu kalau pengen orang terbuka, lu mulai dari lu dulu. Lu ceritain kisah yang orang pasti kaget, ngapain dia ceritain ini? Emang gua harus tahu ya? Kayaknya itu masih information deh. Berani banget sih nih orang. Kalau gue ceritain ke orang lain gimana? Nah, itu yang mesti dibangun culture itu. Semakin kita berani terbuka, orang juga makin berani terbuka juga. Dan di situ kita tahu, oh iya banyak nyata yang terpinggirkan. Selama ini gue kemana aja ya? Gue mikirin di jalan, mau pelayanan langsung di jalan, ya kan yang marginal, yang waria. Ternyata banyak di tempat gue juga yang struggle sama SSA. Ternyata nggak satu orang, dua orang, banyak. Ternyata banyak yang kena mental, banyak yang lagi bingung apa gue ke psikiater, apa doa doang. Kalau gue ke psikiater gue kurang iman nggak ya? Apa gue menghina Tuhan? Soalnya kayak nggak punya Tuhan gitu. Kata siapa psikiater? Banyak yang anak-anak Tuhan juga kok. Ya, kalau badan kita bisa sakit, jiwa kita juga bisa. Kan ini part of us, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau roh lu sakit, lu bisa berdoa. Kalau badan lu sakit, ya kan lu bisa ke dokter, minum obat, olahraga. Nah, kalau jiwa lu sakit, kemana? Healing, itu jalan-jalan. Yang enggak. Harusnya bisa datang ke yang ngerti dong. Ya dong. Ngobrol, cerita, kenapa nih, gini-gini gitu-gitu. Oh, ternyata begini, oke. Iya, ternyata gue begini, orang gue baru tahu baru nyadar gitu. Ngebantu tuh. Udah jangan direndahin orang-orang yang kayak gitu. Ya, keberanian dia untuk terbuka itu harus dihargai. Jadi itu tanda kita terlalu banyak mengesampingkan, minggirin orang-orang itu, kita yang bikin mereka jadi terpinggir tanpa kita sadari. Ya. Dan ini yang kita mesti perhatiin sungguh-sungguh teman-teman. Resikonya apa? Banyak. Kalau kita pelayanan yang gitu-gitu nanti dibilang kayak, wah, Kristo, jangan-jangan mereka ketularan nih. Lah, tularan apa? Bener nggak? Ini kan bukan penyakit. Penyakit kalau bukan penyakit bisa nular nggak? Enggak lah. Orang bukan penyakit. Ya kan? Same-sex attraction itu kan bukan penyakit, itu dosa. Dosa yang harus terus diperangi. Dosa yang harus terus dilawan, jangan diikutin. Ya, dia kayak pride, kayak kesombongan. Kayak lust, hawa nafsu. Ya, dia kayak worry, kekhawatiran. Ya, dia kayak greed, keserakahan, sama, harus diperangi, teman-teman. Ya kan kita masih struggle sama pride. Siapa yang masih struggle sama pride? Gue masih. Sama lust, masih. Sama greed, ada beberapa waktu gue dapatin diri gue serakah, ada. Nah, kalau gue bisa pelayanan, lu bisa pelayanan, terus yang lain kenapa nggak boleh? Bener. Gue bilang ada satu yang nggak adil di gereja kerap kali gue lihat. Semua orang yang lagi struggle dengan dosa apapun bisa sambil pelayanan, kecuali yang struggle sama dosa ini. Itu kan diskriminasi namanya. Bener gak? Gue bukan bilang tentang pembenaran, enggak, pembenaran, bukan pembiaran, penerimaan. Penerimaan adalah apa, kita kasih tahu ini itu salah, tapi apa? Gue mau nemenin lo untuk bantu lo perangin ini. Lo nggak harus sendiri. Nggak baik sendiri, nggak bisa sendiri. Puji Tuhan apa? Lo nggak perlu sendiri, ada kita. Ya dong? Seperti halnya gue masih struggle sama hawa nafsu. Gue juga masih struggle, gue masih terjerat. Ya, masih bolak-balik terus, pornografi, masturbasi, bolak-balik terus misalnya. Kita kasih tahu pergumulan kita biar dia juga tahu ternyata yang punya pergumulan bukan dia doang. Mungkin dosanya beda. Sehingga apa? Dia nggak terpinggirkan.
Akhirnya dia sadari, oh iya ternyata gini ya, ternyata banyak juga yang struggle ya. Wah berarti gue nggak sendiri. Exactly. Ini ada buku bagus nih, ini baru nyampe di rumah. Gue pakai kata-kata ini dari dulu. Ternyata ini judul buku dari John Ortberg yang diterbitin tahun 2003 loh. Nah, judulnya apa? Everybody's normal till you get to know them. Semua orang baik-baik saja sampai lu kenal dia lebih lanjut. Tidak ada yang baik-baik saja. Nggak ada itu. Ini ada satu babnya bagus deh. Ini buku baru. Gua sangat saranin teman-teman. Biar lu makin gini. Biar komunitas rohani kita nih ya. Oke, gereja kita, komunitas kita nih jadi rumah yang aman. Jadi tempat yang tidak meminggirkan siapapun. Betul. Ya dong? Mereka terpinggirkan kan karena ada yang minggirin. Tanpa sadar kita melakukannya. Ya. Ada satu bab di bagian bab 1 ya, bab 1. Jadi satu babnya ada kadang ada 3 bagian, ada yang 4 bagian, ada yang 5 bagian gitu ya. Di bagian 1 judulnya normal. Sayang tidak ada hal seperti itu. Normal, nggak ada yang normal. Ya antara abnormal atau paranormal. Nggak ada yang normal. Semuanya nggak normal. Ya, dia bilang ini di bagian ketiganya dari bab 1 itu dia bilang ini lucu judulnya persekutuan orang cacat. Titik 2 persahabatan sejati. Gila. Bener gak? Teman sama sahabat kan beda ya. Kalau teman kan cukup tahu. Sahabat lu tahu sampai dalamnya gitu ya. Ternyata kalau kita sadar kita buka diri segitu rupa, kita semakin bersahabat satu sama lain. Ternyata kita sadar ya kita tuh cacat semua. Bener gak? Ya kan? Kita tuh cacat semua bener. Nah dari situ kalau kita sadari, oh ya ternyata gue juga gini, oh dia juga gitu, akhirnya nggak ada lagi tuh yang terpinggirkan teman-teman. Ya, dan di situ Injil bisa baru mulai bekerja dengan powerful karena nggak ada tembok lagi, nggak ada yang sekat, nggak ada yang dipinggirin, nggak ada yang terabaikan, semuanya beres. Ya, makanya tadi Yakobus 2 ya, lu bisa renungin deh. Mungkin walaupun itu cuma urusan kayak ya maksudnya tentang gaya tadi yang kayak brother tadi bilang gitu kan, kayak berpakaian mewah, merek dan segala macam gitu ya, flexing. Dari sultan pindah ke rutan gitu-gitu kayak enggak, maksudnya lu juga mesti peduli gini, gue nggak bisa ngebully loh, gue nggak bisa. Kenapa? Karena gue tahu kalau gue megang duit segitu banyak bisa jadi gila juga gue. Bener gak? Iya kan, lu nggak tahu, lu belum megang. Kalau megang belum tentu, bener gak? Lu nonton Lord of the Ring nggak? Siapapun yang megang cincinnya jadi setan, bener gak? My precious gitu. Siapa aja yang megang cincinnya jadi. Nah itu yang terjadi loh, duit tuh bisa segitu berbahayanya loh kalau lu pegang, kalau lu nggak belum ready ya untuk bisa handle itu. Fame, ya kan, follower lu banyak, belum tentu siap loh. Kalau nggak benar-benar, gue kadang berharap balik lagi gitu di era follower gue masih dikit gitu. Nggak terlalu jelimet itu, bisa satu-satu masing-masing bisa gue muridin benar-benar enak. Sekarang gue mesti bangun tim ya hanya untuk bisa ngejangkau semuanya masing-masing biar personal. Kalau nggak yang gue megang gue sendiri mana bisa gue. Mana ada gembala yang bisa gembalain 185.000 orang. DM satu-satu dibales satu-satu nggak bisa, mati muda ya, bener gak? Akhirnya mesti bikin bener. Gue berharap masih kayak dulu bisa, aduh enak, masing-masing bisa dipegang, masuk ini pemuritan gitu ya. Kita bisa temenin untuk debat teologis kan gitu. Ada kan orang tipe-tipe yang suka ngedebat tuh, panjang lebar. Sekarang kalau kayak gitu nggak kepegang lah, bisa pecah kalau gue bro, kena mental gue nanti, ya kan? Nggak semua bener loh. Dan kita harus sadari itu teman-teman. Sadari sehingga nggak ada yang terpinggirkan sama sekali. Dan gue berdoa apa yang gue bagi ini sederhana, karena ini PR kita bersama, masing-masing kita punya PR. Ada kok, masih ada yang kita pinggirkan. Menurut kita ini nggak masuk hitungan. Dan kita mesti bertobat darinya. Karena Yesus juga mati buat dia. Ya, gue dulu serangan dari akun-akun satir sempat bikin gue bete. Gue kesel banget. Sampai di satu titik gue menyadari ketika ada yang kan pada DM tuh biasanya jahil-jahil tuh. DM, mention, ngapain di komen gitu. Terus setiap kali gue ngeliat postingannya 0, postingannya 0, followernya nggak ada, dia follow banyak, biasanya nggak gue balas. Karena gue tahu ini nyapa-nyapain gue aja, nggak ada gunanya. Ya, kita bilangnya sebagai akun palsu. Akun bodong. Tapi apa? Sampai di satu titik Roh Kudus ingetin gue, di balik akun bodong ada admin orang beneran.
Ya kan? Itu kan bukan robot. Di balik akun palsu itu ada orang yang mungkin kecewa sama gereja. Mungkin pernah dikecewain sama hamba Tuhan. Ya. Mungkin pernah ngalamin sesuatu yang lu nggak pernah bayangkan. Kalau lu alamin, mungkin juga lu akan kayak dia. Ya. Sampai di titik itu. Ya. Gue mulai benar-benar coba balasin satu-satu. Terus teman-teman gue bilang, lu kenapa sih? Sakit mulu, dikit-dikit drop, dikit-dikit di rumah sakit. Banyak pikiran lu. Ya, kenapa? Gara-gara diserang-serang, cuekin aja bro, cuekin. Apain sih digubris begitu-begitu? Nggak penting bro. Lagi itu akun-akun palsu, udahlah. Suka bilang apa? Tapi adminnya orang beneran bro. Dan Yesus juga mati buat dia. Bener nggak? Gue nggak bisa cuekin dia, nggak bisa. Akal sehat gue bilang cuekin, tapi Roh Kudus di sini bilang jangan, ayo. Coba bisa jadi apa lu paling nggak perlu menolak cinta lu, bisa jadi orang-orang itu yang paling membutuhkan cinta lu. Ya, pernah pikir itu nggak? Kalau Yesus nggak memandang seperti itu, murid-muridnya timnya nggak kayak gini. Siang orang-orang yang terpinggirkan. Benar nggak? Teman-teman, di era itu contoh nelayan aja. Nelayan, bukan cuma nelayan, mereka nelayan gagal loh. Nelayan itu ada lagi nih. Zaman itu, kalau lu jadi laki-laki Yahudi, yang paling prestis adalah dua. Lu masuk di pemerintahan politik, atau lu jadi murid dari rabi. Oh, itu paling top. Orang kaya sama alim ulama itu strata tertinggi sosialnya, paling dihormati. Ya, dan mereka pasti nyari rabi yang mau menerima mereka jadi muridnya. Apply sini ditolak, apply sono ditolak. Akhirnya apakah udah benar-benar ditolak, akhirnya lanjutin bisnis keluarga biasanya. Ya, kenapa Simon Petrus nelayan? Karena orang tuanya juga nelayan. Artinya itu orang-orang yang nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan. Ya, kalau ikut ujian CPNS kagak masuk tuh dulu. Ya, kalau ikut sekolah yang buat masuk universitas negeri nggak lolos. Ya. Yang terpinggirkan itu. Akhirnya dia jadi nelayan, kagak dapat apa-apa lagi mancing semalaman. Itu udah terpinggirkan, itu udah paling nggak diperhitungkan. Samperin sama Tuhan Yesus. Ya. Ikut gua. Gila nggak lo? Saulus coba. Itu teroris sebelum teroris ngetren dia itu. Bener. Dia yang difitnah bikin agama Kristen itu teroris sebelum teroris ngetren. Dia udah bunuh-bunuhin orang Kristen sebelum agamanya jadi. Gila. Tentu orang dipakai sama Tuhan. Dipanggil Tuhan. Layak nggak? Ini jauh dari layak. Ya, dia bilang kalau menurut kelayakan aku ini di antara para rasul, aku ini paling nggak layak disebut rasul. Di antara para orang kudus, aku yang paling nggak layak. Saya paling bejat, saya paling penuh dosa. Dan teman-teman mesti tahu kata Rasul Paulus, di antara semua pendosa, I am the chief of sinner. Gila. Lihat gak? Orang ini tahu banget dia bukan siapa-siapa, tapi Tuhan memutuskan untuk pakai dia. Ya, banyak yang terpinggirkan. Kadang di pelayanan cuma karena gitu doang, dia, ya gue nggak bisa apa-apa ya deh, yang lain bisa nyanyi, yang lain bisa main musik. Ya, kita harus bangun jenis-jenis pelayanan yang lain yang nggak melibatkan talenta demikian. Ya, kita bikin tim doa. Kenapa lu mau melayani ya? Pastilah. Semua orang yang cinta Tuhan pasti rindu melayani, walaupun semua yang melayani belum tentu cinta Tuhan. Benar ya? Ada yang mau tampil banyak. Yang aktualisasi diri juga banyak. Ya. Tapi yang cinta Tuhan pasti rindu melayani. Jadi kalau udah nggak ada wadahnya, kita bikin aja. Divisi ini, divisi itu. Ya kan doa, coba doa emang perlu bakat. Nggak ada. Ya kan lu mungkin suara lu fales, makanya nggak bisa jadi WL. Tapi kan doa emang ada doa yang fales. Nggak ada. Maksudnya nadanya kan santai-santai aja loh, mau nadanya rendah, mau tinggi, mau. Yang fales adalah doa ketika doanya pencitraan. Doanya nggak dari hati, nah itu fales. Ya kan nggak perlu talenta. Memang kita harus angkat tuh biar semuanya terlibat di pelayanan, jadi nggak ada yang terpinggirkan. Bener loh. Tapi kalau diajakin pelayanan nggak mau, Kak. Makanya pelayanannya apa? Tawarinnya jangan yang dia nggak mau. Bener nggak? Orang yang bisa nyanyi belum tentu mau jadi WL. Kalau dia nggak terpanggil,
Atau dia ngerasa dia belum cukup rohani misalnya, ada yang gitu loh, nggak maunya alasannya apa? Jangan gue deh, itu terus. Pas kita kulik ternyata dia masih punya dosa favorit yang dia bolak-balik jatuh. Jadi dia pikir mesti sempurna dulu baru pelayanan. Nah, ini lagi. Siapa yang bilang gitu? Kalau mesti sempurna dulu sampai baru pelayanan, nggak ada yang pelayanan cuma malaikat. Bener gak? Kita nggak ada yang pelayanan. Jadi banyak orang yang nggak mau kita mesti kulik. Kenapa dia nggak mau? Ya, jangan sampai jadi terpinggirkan cuma gara-gara nggak ikut pelayanan. Kita bikin-bikin aja. Ini kita bikin, oh pelayanannya ini konseling, jawabin DM, itu pelayanan, benar. Ya, nggak bisa desain grafis, tapi bisa posting nggak? Oh ya udah kita pull di dia, nanti lu post ya tiap hari ini udah ditandain tanggalnya. Itu pelayanan. Ya dong, libatkan, jangan dipinggirin. Kenapa kita pinggirin? Nah, kita pikir apa? Kalau dia megang masih berantakan, hidupnya aja berantakan, mukanya aja berantakan. Apa urusan sama mukanya gitu loh? Wah, nggak bener lu memandang rupa lu. Nggak boleh. Kata kita nggak boleh itu. Ya. Bener loh. Kadang orang mulai dari berantakan. Semua kita juga mulai dari berantakan kan. Cuman kepercayaan yang Tuhan berikan yang membuat kita makin lama bisa menyesuaikan diri. Kita mulai equip diri kita terus lama-lama bisa. Lama-lama oke. Dulu mulai dari berantakan lah. Semuanya juga gitu. Mana ada yang mulai langsung dari saudara. Nggak ada dari situ mulainya. Dari terbata-bata dulu kan, dari gagap dulu, dari keringet dingin dulu, sebelum WL muntah dulu, demam panggung, ya kan dimulai dari situ dulu. Semua juga mulai dari situ teman-teman. Justru hati yang tulus itu yang Tuhan lihat, bukan kemampuannya sehebat apa. Kerap kali yang banyak bisanya justru yang paling bertingkah. Cuman kita biasanya itu yang kita deketin. Ayolah, pelayanan dong. Ini kan YouTube-nya kan, lu kan YouTuber penyanyi, ayolah. WL lah kapan-kapan gitu. Itu terus yang sampai besar kepala tuh orang. Kayaknya ngarep-ngarep banget. Jangan overlook yang lain, jangan pinggirin mereka. Lu yang pinggirin dia sendiri. Ya. Coba sekarang mulai lihat di komunitas siapa yang nggak ngapa-ngapain, coba samperin, tanya kenapa. Pasti bilang, gue nggak bisa apa-apa bro. Nggak mungkin. Pasti lu bisa. Lu kerja sekarang. Kalau nggak bisa apa-apa, masih lu kerja. Pasti bisa. Kenapa? Nggak ada bidang lu ya di sini? Bidang lu apa sih? Ya, bidang gue gini bisa dipakai. Asik. Gue tuh bagian survei, ya udah survei yuk. Ya. Jadi ke depan kita mau bikin sermon series. Jadi kebaktian khotbahnya tuh ada urutannya gitu. Series. Coba lu bikin survei aja. Kita bikin survei. Apa sih yang anak-anak lagi struggle hari-hari ini? Kan lu ngerti survei. Kalau gue nggak ngerti. Lu bikin survei aja. Ada pertanyaan, nanti lu atur-atur gimana lu lihat-lihat. Mana nih yang mana keperluannya. Nih kayaknya ini nih yang paling ini bro. Dari survei yang gue bikin. Kan gitu. Kadang orang jenis pelayanan ini nggak aneh. Yang kita nggak sadari bahwa itu bisa jadi pelayanan. Ya. Ini gue ngomong yang terpinggirkan yang nggak lazim ya teman-teman. Kalau udah marginal, waria itu udah biasa lah. Gereja pun juga udah pasti turun ke situ lah ya. Ya dong bantuin yang nggak mampu, udah dong. Cuman yang di dalam nih yang kita suka overlook, bahasa Inggris overlook, kita kelewatan lihatnya. Karena kita asumsikan dia baik-baik aja kok, nggak mungkin lah dia terpinggirkan. Kan bapaknya majelis, ya kan? Manusia jelmaan iblis, ya capek. Ya. Bapaknya, mamanya kan penatua, penat dan tua, ya kan gitu. Maksudnya, jangan diasumsikan, nggak jaminan teman-teman. Ya, anak gembalanya pun nggak jaminan. Struggle pasti semua orang punya struggle. Ya, sekarang PR yang paling dekat dulu deh, nggak usah jauh-jauh. Ya kerap kali orang bilang gitu kan, gue menangin jiwa di seberang benua Afrika, nggak usah jauh di seberang jalan aja dulu. Ya kan? Follower lu juga masih ada yang belum percaya Yesus. Itu dari situ aja dulu. Nggak usah yang jauh-jauh. Dan gue berharap ini sederhana, gue berharap ini pakai, gue rindu ya kalian nih benar-benar jadi komunitas yang benar-benar menyebut, nggak menyingkirkan siapa, nggak meminggirkan siapapun. Ya. Selalu dimulai dari situ kok. Yang orang cari apa sih? Penerimaan kan? Dan yang kita dapat dari Yesus apa? Penerimaan. Exactly. Ya, apa yang kita dapat, itu yang kita kasih. Dan niscaya pasti berkembang. Ya, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yakobus 2 ayat 1, gue ulang. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dimulai dari situ dulu. Ya. Tunjukkan kekristenanmu dengan nggak memandang muka yang lain.
menghakimi, menstigmakan, menilai, kita enggak, kita menerima. Ya, kita peduli. Itu sih paling mudah-mudahan sederhana ya teman-teman ya. Thank you. Gimana? Tutup doa dulu atau nanti aja? Nyanyi dulu kali, nyanyi dulu. Ya. Kalau bisa mau tanya jawab dulu nggak boleh? Tanya Kak? jawab. Oh, boleh banget. Come on. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Yuk, come on. Ya. Ayo Kenny duluan, silakan tanyakan. Bentar, Kak. Belum ada yang pikiran, Kak. Bentar. Tetap yang merasa terpinggirkan gitu. Nggak apa-apa, mumpung kita doang. Iya. Ya udah, Ya, Andreas tuh Andreas bagus boleh, tuh. Andreas. Ya, Andreas silakan tanya. Ya, Andreas tanya. Ya. Nama lu doping beneran, Dre? Hah? Beneran doping nama lu? Hah? Atau panggilan? Doping panggilan itu, Kak. Panggilan Kak itu doping. Pendek kan? Enggak? Enggak, namanya Andreas Daniel Armando. Oh, oke. Yang Gimana, sangat Andre? keren itu. Kan doping tuh doa di pinggiran. Asik. Gimana, Bro? Lu nggak dipinggirkan kan? Walaupun nama lu doping. Gimana, Andre? Mana suara lu nggak ada? Lu Andre, pakai suara lu nggak ada, Andre. Nggak ada Iya, suara. coba. Belum keluar. Ya? Nah, coba tuh tadi cok. Coba. Dia udah nggak di-mute. Bentar, coba saya cek. Atau sinyalnya susah. Karena kalau sinyal susah, suaranya suka hilang. Tapi videonya aman tuh, nggak putus. Atau enggak mic-nya error. Iya. Iya, jadi. Nah itu jadi yang Oh, dia lewat chat. Ya. gimana Oke. caranya mau rangkul orang yang susah, tapi kita sendiri aja susah. Tergantung susahnya sama apa enggak. Kalau susahnya sama, kita bisa ngobrolin kesusahan kita. Kita bisa nyambung kan, gitu relate. Lu sama-sama susah kayak gue. Gitu. Kalau kesusahannya beda, ya justru bagus. Artinya lu bisa bantu dia. Kemungkinan di hal yang dia susah, lu enggak. Gitu. Walaupun lu juga punya kesusahan lu sendiri. Ya idenya sederhana. Kalau lu nungguin lu nggak punya kesusahan baru bantuin orang yang susah, nggak bakal ada yang bantuin orang. Semua orang punya kesusahannya sendiri, betul nggak? Yeah. Nggak bakal ada yang perfect dan nggak punya masalah. Gimana Kak, gue mau bantuin orang di masalah ini, tapi gue juga punya masalah sendiri. Kan pertanyaannya gitu kan? Ya dong. Gimana gue bantuin orang susah, gue juga susah. Ya, lu lihat susahnya sama nggak? Kalau susahnya sama, ajak ngobrol. At least minimal walaupun kalian sama-sama susah, kalian nggak susah sendirian kan gitu. Susahnya ada temennya, gitu loh. Ya dong. Kan ngerangkul itu bicara bahasa pertemanan. Bisa nggak lu asal rangkul orang yang lu nggak kenal? Apalagi lawan jenis, kalau nggak lu ditampar, bener. Siapa? Pegang-pegang lu. Rangkulan itu kan bahasa sahabat, bahasa orang yang dekat. Dimulai dari ngobrol dulu. Walaupun kita juga punya masalah, kita ngobrolin, kita pengen tahu apa yang bisa kita bantu, kalau ada yang bisa kita bantu. Tapi kalau ternyata struggle-nya dia, kesusahan dia sama kayak kita ceritain kesusahan kita, sama gue juga gini loh. Ya, udah ngobrol aja, biasa. Minimal dia nggak ngerasa sendiri, gitu. Ya dong, itu udah helpful loh, sangat helpful. Itu aja dulu. Ya, berapa banyak orang yang khususnya struggle sama SSA berpikir di satu tongkrongan dia doang yang nggak normal. Dia doang yang struggle sama beginian dan nggak bakal dia ngerti, jadi dia nggak, makanya dia diam-diam aja, takut dihakimi, takut dijauhin. Iya. Ya kan? Coba lu ngobrol. Tanya lu susahnya di mana. Kalau dia ternyata nggak susah di bidang yang lu susah, berarti kan ada kelebihan yang bisa lu bantuin dia. Ya dong. Cuma kalau sama-sama susah, at least temenin dia dalam kesusahannya. Ya kan? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi apa? Seorang saudara dalam kesukaran. Ya dong. Kalau sama-sama susah ya bagus justru. At least punya teman. Ya, cuman kalau lu pengen bantuin orang yang susah, nungguin lu nggak punya kesusahan dulu, susah. Kapan itu? Tidak ada momen itu. Iya. Lu pasti punya kesusahan dalam hidup lo. Selama masih hidup pasti ada kesusahan ya, Bro. Mengerti ya Mas Adria ya? Nangkep ya? Jadi nggak usah nunggu. Ngobrol aja, ngobrol. Kalau ternyata di bidang itu dia lemah, lu bantu. Yang kuat bantu yang lemah, kata Rasul Paulus gitu kan. Kekristenan kan harusnya gitu. Ya, tapi ternyata kalau sama-sama lemah, ya udah at least jadi teman. Jadi at least nggak sendirian lemahnya. Terus kita mulai coba cari yang, lu juga struggle sama pornografi, gue juga. Gila. Gimana ya? Coba kita ngobrol sama kakak mentor deh. Siapa tahu dia juga dulu struggle, tapi sekarang udah dilepasin. Siapa tahu dia bisa tolongin kita. Ngerti? Jadi enak, nggak sendirian. Nggak sendirian. Ya, dosa itu bertumbuh subur dalam isolasi. Ya, dalam kesendirian. Dia paling subur tuh. Dosa itu paling beracun kalau lu sendiri. Karena lu cuma butek sama diri lu sendiri. Nggak ada orang yang bisa tukar pikiran. Nggak ada. Bahaya. Makanya bahkan yang struggle sama
mental health issue juga selalu dibilang jangan sendiri, coba ditemenin, jangan sendiri. Itu sih paling Dre, minimal lu jadi teman dia dulu lah, ngobrol, ya tanyain gimana apa yang bisa aku bantu. Kalau nggak ada yang bisa aku bantu ya lu ketemenin lah at least, sama-sama susah gitu. Siap. Nah nanti one day kalian jadi bos, bekas orang susah. Itu kan pendekannya bos kan, bekas orang susah. Semua bos pasti pernah susah. Kalau nggak pernah susah itu pasti afiliator. Ya. Pasti tuh nggak pernah susah tuh jadi sultan, mana ada, nggak ada. Ya nggak ada. Sip, lanjut Iman. Siapa lagi nih? Ya silakan yang lain. Ya yang lainnya. Ada nggak? Kak, aku mau coba nanya Kak. Ya Will, silakan. Ya, Will. gimana? Seringkali kalau di dalam gereja itu yang kalau aku lihat dari sekarang yang sangat terpinggirkan adalah itu seperti kaum LGBT gitu, dan bahkan sampai parahnya sendiri itu terkadang sampai sering disindir di atas mimbar gitu. Seringnya statementnya itu yang paling sering adalah Tuhan tidak menciptakan Adam dan Adam kayak gitu Kak. Nah kira-kira bagaimana sih Kak kalau misalnya kita ingin menjangkau mereka gitu, tapi posisinya itu terkadang kayak kita itu sama mungkin sama pemahaman gereja itu bentrok sih Kak. Oh, pemahaman gereja itu tentang LGBT apa? Dosa bukan? Kalau dosa berarti nggak bentrok. Cuman pembahasan mereka itu yang bikin jadi bentrok. Ngerti nggak maksudnya? Ya kan sama. Pandangan lu sama nggak? LGBT itu dosa atau bukan? Kalau lu beda, lu tabrakan sama Alkitab berarti. Karena ini bukan pemahaman gereja. Ini pemahaman Alkitab. Alkitab satu-satunya buku yang bilang LGBT itu dosa yang mesti diperangi. Bukan penyakit yang bisa disembuhin. Nah, kalau dunia ini bilang kayak, wah itu namanya juga manusia. Manusia itu beragam. Kan gitu. Kenyataannya benar, Tuhan nggak nyiptain Adam sama Steve. Adam and Eve, benar ya? Emang iya gitu. Cuman nggak perlu begituan, itu kan bentuknya bully dari atas mimbar. Kita bagi kebenarannya aja. Ya. Pada mulai alam menciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka segambar dan serupa dengan Tuhan, diciptakan mereka. Ya, artinya laki-laki dan perempuan setara. Jadi nggak perlu ada upaya penyetaraan. Jadi sekarang kan lagi ribut tuh patriarki. Apaan sih, Nora? Bener. Itu kan desainnya Alkitab. Itu Tuhan yang bikin desain itu. Nah, jadi apa sekarang yang laki-laki yang dipatriarkikan oleh Tuhan harus ngangkat. Harus sadar bahwa lu tuh nggak lebih superior. Enggak, ini sama kok. Diciptakan segambar dan serupa kan dua-duanya, bukan salah satu. Ya dong. Mesti sadari kalau emang perempuan itu penopang, berarti lu tuh nggak lebih kuat dari dia. Mana ada yang nopang lebih lemah dari yang ditopang? Nggak ada. Yang nopang minimal sama kuat, kemungkinan malah lebih kuat. Benar nggak? Benar. Jadi nggak usah songong. Yang bikin jadi berantem kan karena kita songong kan. Kita berasa superior, jadi kayak wah. Kita terus suka insecure lagi kalau ngeliat perempuan yang sukses dan karir kayak wah ya, feminis nih. Apa sih? Biasa aja kali. Nggak usah insecure lah. Ya. Nah itu kan yang gue bilang. Nah, kalau gitu pemahamannya harus sama dulu. Artinya gini, ini bukan, sadari bahwa ini bukan pemahaman gereja. Bahwa LGBT itu dosa. Itu pemahaman Alkitab. Kalau itunya udah sama, berarti cuma masalah pembahasan yang berbeda. Kalau dia dari mimbar ada penghakiman, dari kita keluar apa? Pembinaan. Dari kita keluar kepedulian, kita ngobrol. Nah, kita kasih tahu bahwa kita bisa kok berperang melawan dosa kita seumur hidup kita. Ya, bisa. Ya kan? Gak gampang. Gue tahu, gue juga punya dosa gue sendiri. Makanya apa gue mau nemenin lu, mau nggak? Ya, walaupun dari mimbar ada penghakiman, dari kita ada pendampingan. Kita nggak meminggirkan mereka gitu. Kita ke pinggir bareng sama mereka. Kita yang samperin di pinggiran. Ya, kita doa di pinggiran. Doping. Sedap. Ya, kita melipir langsung kita samperin di situ. Karena mereka biasanya dari jauh ngeliat. Ya, mereka pengen tahu, ada nggak harapan buat saya? Oke, dari jauh. Ternyata yang dari mimbar yang keluar penghakiman. Ya, nggak ada harapan. Ternyata saya juga dinistakan kan gitu. Pembahasan yang selalu gue pengen urusin adalah gini, Tuhan tidak membenci yang struggle sama SSA. Tuhan nggak benci gay. Enggak. Artinya apa? Lu mesti bisa pisahin. Kalau gay secara dosanya Tuhan benci. Tapi apa? Masalahnya gay is not who you are. Gue selalu bilang gitu. Ketika ada orang yang come out gitu, pastor gue mengaku sebenarnya gue gay. Hah? Gimana? Ya gue gay, gue nggak suka sama
perempuan, gue suka sama jenis sama laki-laki. Enggak, lu bukan gay. Gue bilang, gimana enggak gue gay? Enggak, lu bukan. Gue bilang, maksudnya gimana sih Pastor? Iya, gay is not who you are. Ya, you're a son of God yang struggle sama same sex attraction. Gay is not who you are. Lu itu anak Tuhan yang struggle sama SSA. Jangan jadiin pergumulan lo identitas lo. Kalau pergumulan lu jadiin identitas, ketika ada kebenaran firman Tuhan yang bilang bahwa ini dosa, lu pikir Tuhan benci sama lo. Pasti. Lu yang sangka. Arti nggak maksudnya? Makanya gue diferensiasi dulu. Jadi biar khotbah yang benar, yang adalah kebenaran, jangan jadi sebuah penghakiman. Penghakiman terjadi ketika kebenaran yang kita terima, kita salah nangkep. Kita nggak ngerti kenapa dia ngomong gitu. Itu kita nggak ngerti. Tapi kalau dikasih pemahaman, gue biasanya diferensiasi dulu. Ya gue bilang, guys, not who you are. Lu jangan identifikasi. You are not what you do. Oke, lu itu apa yang Kristus lakukan untuk lu. We are redeemed. Ditebus. Oke? Benar. Ya, gue akan dari situ dulu. Kalau nggak tadi setiap kali ada kebenaran firman Tuhan tentang bahwa ini itu dosa yang harus diperangi. Ya, Rasul Paulus bilang di Roma 1 bahwa ini dosa. 1 Timotius berapa ini itu dosa. Barang siapa melakukan ini tidak akan mengambil bagian dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak kasih penjelasan dulu, mereka akan berpikir, oh Tuhan benci sama gue berarti. Loh, salah. Bukan gitu. Kayak misalnya gini contoh. Salah satu yang terpinggirkan juga di gereja adalah yang pernah bercerai. Oh iya, betul. Ya, benar ya? Betul kan? Betul kan? Aduh, itu dipinggirin banget kasih. Betul. Padahal gini, orang gila mana sih yang married mau cerai? Dari awal married gitu. Ya, berniat nanti 3,5 tahun kita cerai ya. Gitu. Kayak enggak kan, nggak ada yang mau cita-cita. Nggak mungkin lah. Ada. Betul. Semua orang masuk dengan kemungkinan apa kita will live happily ever after. Benar. Yes, benar. Ada. But shit happens in life. Benar nggak? Dan kita mesti ingat ayatnya bilang apa? Tuhan membenci yang bercerai atau Tuhan membenci perceraian? Tuhan membenci perceraian. Exactly. Betul. Terus kenapa lu pinggirin yang bercerai? Benar nggak? Ya. Kenapa cuma gara-gara dia pernah cerai terus jadi kita nggak bisa percayain dia untuk pelayanan lagi? Yeah. Atau bahkan sore itu gue pro remarriage. Gue pro remarriage. Antara balik lagi sama mantan, kalau mantannya udah married, dia married lagi sama yang lain, terserah. Bukan zina tuh ya, Pastor ya? Buat gue sederhana aja, kalau semua dosa yang lain Tuhan ampunin dan ada kesempatan kedua untuk memulai yang lebih baik, kenapa yang ini nggak ada kesempatannya? Nggak adil dong. Iya dong. Betul. Tapi kan nggak boleh, nanti barang siapa menikah dengan dia jadi zina juga. Ya lu konteksnya mesti ngerti dulu, itu nggak segampang itu seperti yang lu baca. Ya. Berapa banyak pendeta yang akhirnya married lagi? Ada. Terus apa kita stigmain gitu? Kita nggak mau denger dia gitu. Ya sayang, khotbahnya bagus-bagus. Kita bisa dapat kebenaran firman Tuhan, ya kita ambil aja. Ya kan, dagingnya kita ambil, durinya kita pinggirin, kan gitu. Tapi lu mesti ngerti, orang itu bukan durinya. Semua orang juga punya durinya sendiri kan. Kita jangan pinggirin orangnya dong. Khotbahnya gue ambil, Kak, orangnya gue pinggirin. Iya nggak gitu. Ntar kalau dia masuk surga, lu dapatnya berdosa loh. Ya kan Tuhan bilang gitu kan, orang yang mempraktekkan kekristenan dengan memandang muka, itu dipandang bersalah sama Tuhan. Bener loh, ayatnya nggak main-main loh. Ayat terakhirnya dia bilang tadi 13, dia bilang, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Gila nggak? Ya, so apa? Stay graceful. Stay graceful walaupun di mimbar ada penghakiman. Bener nggak? Kita harus stay graceful. Walaupun yang khotbah sering kali gagal. Gue kan pengkhotbah, gue juga kerap kali gagal. Gue ngeliat pas gue tonton lagi, aduh kenapa sih gue ngomong gitu? Bukan gitu maksudnya. Ya gue belajar tapi dari kesalahan gue. Di kemudian hari gue ngutipnya dengan bener gitu. Gue kasih tahu dulu. Backgroundnya apa gue ngomong gini. Sehingga ketika lu pasti sadar, iya ya. Ini emang desainnya Tuhan. Ini misalnya kata-kata gitu kan. Tuhan nggak nyiptain Adam dan Steve, Tuhan. Tapi Adam dan Eve. Bener. Itu benar. Tapi kalau konteksnya nggak dijelasin, nanti ya. Nangkepnya orang pikir Tuhan benci sama dia. Dia pikir, oh gue salah bikin, berarti gue produk gagal kali. Yes. Ya kan? Enggak. Ya, makanya apa? Dalam Kristus ada kelahiran kembali. Ya, walaupun lo terlahir seperti ini, born this way, lo bisa datang kepada Yesus and be born again. Benar ya? Semua orang juga born this way, beda-beda dosanya aja, benar ya? Itu sih paling menurut gue kalau emang penghakiman yang dia terima dari mimbar, ya grace yang keluar dari lo, grace yang lo kasih ke dia, ya karena kan itu yang Tuhan pilih berikan kan kepada kita, benar? Penghakiman kan nanti,
Tapi nasihat dihakimi salah atau benar dari kemarin, dari Alkitab udah resmi kebentuk 66 kitab ini udah ada berbagai penghakiman loh. Ya kan? Lu dinyatakan salah atau benar itu kan penghakiman kan? Benar nggak? Tuhan udah menghakimi, tapi lewat apa? Lewat firman-Nya. Iya, benar. Dan kita bacain aja. Jadi kalau lagi bacain bilang gini, ini bukan saya nulis loh Pak Bu. Jadi kalau teman-teman yang struggle sama SSA, ini bukan gua yang bilang bahwa ini dosa, Tuhan yang bilang. Dan kita mesti belajar percaya sama desainnya. Dia nyiptain laki-laki dan perempuan, nggak ada yang diantara itu. Ya, itu kan kalau konteksnya benar, ngerti nggak? Lu nggak akan merasa dihakimi. Lu kan kayak, iya ya. Lihat dari jenis kelamin bentuknya aja kita lihat ya. Atau dari observing misalnya gini, pasangan yang same sex misalnya contoh ya, pasti di dalam pasangan itu pun pasti ada laki-laki dan perempuan yang lu berarti. Benar gak? Ya kan misalnya lesbian, pasti ada yang kayak cowoknya, cewek. Iya, benar. Yang gay juga sama, pasti ada yang lebih kemayu kan? Iya. Yang satu lebih laki-laki. Iya. Kenapa ada dua gender itu? Ngerti nggak? Walaupun kelaminnya sama. Karena emang gender juga cuma dua, seperti kelamin juga cuma dua jenis. Tuhan kan bikinnya cuma dua. Tuhan nggak bikin kita bingung. Yang bikin kita bingung pakar sama perasaan lu sendiri. Gara-gara perasaan lu, bener nggak di Thailand dibilang ada 13 gender. Banyak amat, apaan aja. 13, 2 aja nggak habis-habis. Jadi 13 kok lah banyak banget kayak color wheel. Ya kan? Cyan, magenta. Nih, pas color wheel kan jadi banyak tuh. Iya, benar. Jadi rame gitu. Cuma laki-laki dan perempuan. Ya. Nah kan kalau dijelasin gitu kan orang jadi nangkap. Jadi kayak, oh iya juga ya, benar ya. Bahkan kalau pasangan sama jenis pun ada laki-laki dan perempuannya gitu. Iya juga ya. Nah itu kan bikin orang jadi oh ya desainnya gini. Gitu. Tapi emang nggak boleh, emang kenapa sih kalau dibiarin gitu? Nah, terus kita misalnya mulai ngomong kayak gini, sesuatu yang emang desainnya Tuhan dirancang untuk berbuah. Ya, lu pernah dengar gak istilah ini? Gue dengerin dari suatu kebenaran yang keras. Kalau lu nggak ngerti konteksnya, lu pasti akan merasa dihakimi. Dia bilang kayak kalau saudara nggak percaya bahwa ini bukan desain Tuhan, silakan. Semua yang punya pandangan yang sama tentang SSA dikumpulin di satu negara. Dibiarin aja. Pasti lama-lama punah. Kenapa? Karena laki-lakinya nggak sama perempuan, ya perlu itu cara satu-satunya untuk ada pembuahan dan bisa punya anak. Sekarang nggak ada yang mau. Tapi kan pinter nanti bayi tabung dan segala macam, nggak boleh ada produk itu. Ya, nggak pakai yang ada aja sesuai desain Tuhan. Kalau lu nggak percaya ini desainnya, silakan. Tapi nggak boleh ada upaya-upaya culas tuh kayak bayi tabung dan segala macam. Nggak boleh. Lu akan lihat bahwa ini emang desainnya, makanya lu mau nggak harus sama lawan jenis untuk bisa melanjutkan. Ya, sesuatu yang bukan dari Tuhan pasti tidak berbuah. Yang dari Tuhan makanya dirancang berbuah, makanya sampai di Alkitab berapa kali yang mandul aja, ya nggak? Selalu dibilang dapat mujizat tiba-tiba bisa punya anak, kan gitu mulu kan gambarannya kan gitu selalu di Alkitab. Ya, dan gue di sini nggak nyindir yang lagi mandul misalnya contoh, kan ada orang juga gitu yang udah berapa tahun nikah nggak punya anak. Nah, kadang dari mimbar kan kalau nggak ngerti konteksnya kan ngerasa kayak wah, iya deh gue belum punya anak gitu loh. Jadi kayak loh, cuman gara-gara nggak punya anak aja minder, bener nggak? Gara-gara jomblo aja minder, gara-gara belum dapat kerjaan masih nganggur minder. Ya kan banyak tuh yang bisa bikin kita terpinggirkan tanpa disadari. Ya jadi tadi yang gue bilang, gue ulang lagi, kalau penghakiman yang mereka terima dari mimbar, biar grace yang mereka terima dari lo. Itu aja dulu. Ya, atau lo terjemahin tadi, maksudnya Pak Pendeta tuh tadi gini. Ini tuh bicara desain. Itu lo bantuin aja gitu sih, palingnya menurut gue ya. Dibanding kayak, wah betul pendeta, sorry ya, gembala tadi terlalu menghakimi. Nggak usah lu minta maaf buat gembalanya, nggak perlu. Lu jelasin lebih lanjut aja. Jadi nggak salah nangkep. Karena gue yakin Pak Gembala juga nggak ada maksud menghakimi sebenarnya. Ini nggak sih? Nggak tahu sih sebenarnya, itu urusan dia lah. Cuma maksudnya ya, lu kan temen lu jagain dia gitu, itu bagian lu. Itu paling well. Semangat bro ya. Siap, nggak gampang. Thank you. Iya. Angkat tangan kenapa? Enggak, gue sebenarnya mau nanya tapi takut jamnya bentar lagi mau persiapan buat umum. Masih boleh apa enggak? Terserah pengurus. Oh, terserah jam lo, gue mau santai. Iya, terserah pengurus gimana. Nggak apa-apa kan? Ya udah, ada satu pertanyaan doang kok. Gue berpikir soal terpinggirkan. Gue mau tanya nih, kalau ini belajar dari gerejanya Koko ya, maksudnya kalau di GBI NYIC ada nggak sih list-list pendeta yang dipinggirkan gitu? Nama-nama ini nggak boleh naik mimbar ya gitu. Biasanya kalau ada misalkan ada. Bukan orang luar soalnya. Oh oke. Misal kata oke, gue berarti kalau gitu menurut pandangan pribadinya Kokris saja. Menurut pandangan pribadinya Kokris,
misal kata ada list-list pendeta yang dipinggirkan nih, misal kata. Terus ternyata cocok nih di pemuda sebenarnya, beberapa nama cocok di pemuda gitu. Iya. Baiknya gimana? Bijaksananya gimana? Tetap mengundang dia dan melawan ketetapan majelis, misal kata, karena majelis sudah meminggirkan nama-nama itu, atau ya, ikutin majelis saja, karena mungkin majelis mengerti bahwa gereja kita nih pengajarannya begini nih, gitu. Kalau bisa ya pengajarannya, pendetanya yang diundang yang pengajarannya begini-begini aja gitu. Gimana menurut Kok Kris ya, gitu, dari pertanyaan ini. Thank you. Memberontak sama majelis bukan pilihan. Bukan, itu bukan pilihan. Pilihannya adalah kalian jalan-jalan. Ya kan? Kalau dia lagi bikin KKR, Zoom, open for public, lu rame-rame ikut, nggak apa-apa. Ya dong? Emang dosa masuk Zoom gereja lain? Enggak kan? Tapi jangan tabrakan sama kebaktian lu. Mesti pada pelayanan, tiba-tiba kemana nih? Oh, pada Zoom. Ini di Zoom-nya ini Jesse Lantang. Itu misalnya contoh ya. Oh, iya, Itu salah satu yang terpinggirkan tuh. Jesse, ya kan? Pokoknya pernah cerai pasti terpinggirkan lah. Frankie Siombing, gitu. Pasti tuh, nggak tahu kenapa. Ya kan, tapi kan semua orang pernah bikin salah dong. Pasti. Kalau dia lagi Betul. membangun kembali, ya dong, kenapa mesti dipinggirin terus? Ini kata-katanya menarikkan, terpinggirkan. Berarti bukan dipinggirin, terpinggir sendiri kadang. Kerap kali itu terpinggirkan. Dianya yang kadang bahasa gue gini, kita nggak mendiskualifikasi dia, tapi dia mendiskualifikasi dirinya sendiri, ngerti nggak maksudnya? Ada yang kayak gitu kan, benar nggak? Ya, Tadinya betul. udah oke gitu, tiba-tiba bikin masalah. Akhirnya apa, majelis kita bilang jangan undang dia. Salah nggak majelis kita? Enggak. Ya dong, ya wajar aja. Ya dong, masa tiba-tiba lu undang, ngerti lagi sekarang lagi bermasalah siapa, terus masa lu undang mau jadi pembicara, lagi bermasalah, lagi baru banget bermasalah. Kan enggak dong. Tapi kalau masalah lain, kalau masalahnya 3 tahun, 4 tahun yang lalu, dan dia juga sekarang lagi membangun kembali, ya dong, harusnya kan ada dong, kita kasih kesempatan. Tapi kalaupun kebijakannya tetap enggak, nanti transfer spirit. GBI banget ya. Terus ketularan sesat lu kan gitu. Ya. Ya udah, kita pakai cara yang bijaksana aja. Nanti dia bikin apa, mungkin ada seminar apa, ya kita ikut sama anak-anak, nggak apa-apa. Emang nggak boleh belajar? Boleh kan? Ya, perlu bilang nggak? Ya nggak usah, selama nggak tabrakan sama ibadah. Kecuali tiba-tiba ada komsel. Kita cabut semua satu geng. Kemana nih? Wah, ada seminarnya Pastor Jesse. Wah, udah ngeberontak nih anak-anak. Ya. Gitu aja menurut gua, ngapain kita ngundang-undang juga yang kontroversial? Karena gini, jujur, pesannya sama aja sebenarnya. Pesannya sama aja. Kebenaran firmannya sama. Cuma mungkin penyampaiannya berbeda dan mungkin lebih cocok sama kita. Ya, tapi kan ini kan masalahnya pesannya nyampe, bukan masalah orang yang ngomong cocok apa kagak. Kalau di atas bikin kesalahan untuk mendiskualifikasi, kita juga jangan sampai sama juga. Ya kita bikin juga standar kita sendiri. Jadi cuman pendulum swing, tau nggak lo? Misalnya yang atas, pokoknya cari yang bajunya rapi, jangan berantakan. Ya kan, karena kalau nggak rapi tuh gimana dia bisa ngaku hormatin Tuhan, kalian aja nggak dihormatin, dia bajunya sembarangan. Misal contoh, ini masa dress code. Kalian yang youth kebalik, kita pengennya pokoknya ngundang jangan yang pakai jas. Kaku banget ngomong sama anak youth, ngerti? Jadi lu cuma beda dress code, tapi sama-sama keras, ngerti gak maksudnya? Ini kan gue pokoknya nggak mau, jangan pakai jas. Ya nggak boleh lah. Harusnya nggak gitu bentuknya, kita jangan sampai bikin stigma sendiri, nggak. Pada akhirnya kita harus menyadari, oke, kalau yang ini nggak boleh diundang, ya kita coba undang yang lain. Gitu loh. Kan pasti masih ada yang lain, dan dengan harapan bahwa Tuhan juga bisa berbicara kebenaran yang sama, memerdekakannya lewat pembicara yang lain yang diizinin sama majelis kita. Cuma kalaupun kita ngotot misalnya, kesaksian tapi bagus banget nih, orang bisa memotivasi kita nih, hidupnya hancur banget loh kemarin, gitu. Kita pengen banget dengerin dia, ya udah mampir ke seminarnya dia. Ya, hindari yang tabrakan sama kegiatan lokal. Itu sih, itu kan seni untuk beribadah ya, seni untuk bergereja ya. Kan tuh setiap rumah tangga kan ada sopan santunnya. Ada rumah tangga yang keluarga yang kadang anaknya pulang di atas jam 12 masih nggak apa-apa. Ada yang nggak boleh. Ya kita harus hargai itu dong. Nyambung. Kita ajak jalan, terus sebelum jam 12 udah pulang. Tenang Om, ntar sebelum jam 12 udah dianterin kok. Gitu. Ngerti kan? Itu kan ya dong. Kita harus hormati. Ya. Ngerti. Sopan santun di gereja. Jadi buat gue, karena melawan atasan itu bukan pilihan, sama sekali bukan. Ya, Tuhan nggak ngajarin itu. Karena kita belajar submit di dunia ini. Di sorga nggak ada lagi belajar submit. Ya, dan mesti diingat di sorga nggak ada yang petantang-petenteng. So kita belajar submit di sini. Ya, sama yang atasan yang Tuhan taruh di atas kita. Siap. Itu sih paling
Ya, Thank you. mudah-mudahan Thank you, bro. membantu. Sip. Ya, Oke, mungkin Kak Christopher bisa langsung doa tutup Ya. aja. kita doain. Ah, Syukur Tuhan buat kesempatan indah bisa duduk di bawah kakimu mendengar isi hatimu. Kami berdoa biar benih yang ditabur, firman yang kuat dari mulutmu berasal dari hatimu ya Tuhan. Jatuh tepat di tanah hati kami yang subur, sehingga bisa bertumbuh berbuah apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi yang kami harapkan akan segera jadi endemi. Kami percaya Tuhan bahwa firman ini memerdekakan kami, sehingga kami bisa sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa, anugerahkan kepada kami, minta kepadamu untuk berikan kami Roh Kudus untuk bantu kami, biar kami bisa jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Mampukan kami, berikan kami kepekaan, sehingga kami bisa melihat yang mana yang terpinggirkan dan kami jangkau mereka. Nggak ada satupun diabaikan, nggak ada satupun yang terpinggirkan, semua dikasihi oleh Tuhan. Makasih ya Bapak. Ini doa kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapak yang baik, dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin. God bless, thank you. Oke. Teman-teman sekalian, berhubung kita udah udah mau di akhir acara, mungkin William ada ini nggak, ada warta atau apa yang mau disampaikan? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya, nggak ada. Kenny mungkin ada yang mau disampaikan? Pengumuman buat depan aja kali, Will, bulan depan. Gimana, Will? Itu minggu depan aja, nggak apa-apa. Minggu depan aja. Minggu depan kan minggu keempat. By IG. IG. Ayo, oke. Oke, Ada kalau sih, gitu. Kak. Ada sih. Siap. Oke, kalau kayak gitu, Kak Christopher, kita mau minta doa berkat juga sekaligus doa syafaatnya buat pelayanan Komisi Pemuda ini ke depan. Juga kemarin kami baru melakukan raker tahunan, dan mudah-mudahan apa yang digaungkan untuk visi dan pelayanan Pok Tomang ke depan Tuhan Yesus sertai sehingga bisa berbuah di tahun yang akan datang. Itu aja kali, Pak. Kayaknya doa syafaatnya kalian, terus gue lanjut doa berkat. Oh, boleh. Oke. Oke, kalau gitu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang Kau telah bagikan melalui Kak Christopher. Kami belajar Tuhan bahwa terpinggirkan tidak selalu bicara sesuatu yang besar, tapi konteks-konteks kecil seperti teman-teman yang punya keberbedaan Tuhan dari antara kami, yang mungkin dia nggak mau sharing, nggak mau cerita karena takut jadinya malah dibully atau malah dihakimi sama kami. Tapi Tuhan, Engkau hadir, Engkau juga menebus mereka, Engkau juga menolong mereka, Engkau juga mengasihi mereka. Karena itu Tuhan, biarkan kami semua juga punya hati yang sama kayak Tuhan. Persekutuan ini ada buat mereka, persekutuan ini ada untuk menjangkau mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa, terima kasih karena Pok Tomang kemarin telah melakukan raker tahunan, dan biar kiranya Tuhan visi kedewasaan di dalam iman itu boleh sama-sama kami semua wujudkan, supaya tahun depan kami boleh saling berbuah satu sama yang lain bagi Tuhan, dan orang-orang yang lain boleh melihat Tuhan yang hidup di dalam kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk William dan seluruh pengurus pemuda Tuhan, biar kiranya Tuhan dalam menjalankan program 1 tahun ke depan, Tuhan Yesus Engkau yang sertai William, Engkau yang sertai juga Tuhan Kenny, juga Teddy Eriko, juga Stanley, dan juga Cesar Tuhan dalam pelayanan ke depan. Juga Tuhan Kau bimbing jemaat-jemaat kami yang lain Tuhan, biar kiranya Tuhan ke depan ini Tuhan persekutuan kami Kau pakai lebih besar lagi, Kau pakai lebih luar biasa lagi menurut daripada apa yang baik daripada Tuhan buat kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami, dan silakan Kak Christopher untuk doa berkat. Di akhir ibadah Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk menerima berkat lebih banyak, tapi untuk meyakinkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak-anak Tuhan diberkatin bukan untuk jadi kaya, melainkan untuk jadi berkat. Ini kerinduan kami yang terbesar. Kami rindu jadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat pertama di rumah kami, di keluarga kami. Tempat kami tinggal berdomisili, tempat kami menimba ilmu, sekolah, kuliah. Tempat kami bekerja, berusaha, melayani di kota manapun, bahkan mungkin nanti di negara manapun. Kami percaya roh yang sama yang bangkitan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam kami. Roh Kudus mampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di surga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati,
siap, rindu, dan rela untuk menjadi berkat dalam nama Yesus. Semuanya berkata, amin. Amin. God bless you, geng. Thank you ya. Thank you kok. Thank you. God bless. Thank you, Kak. Ya.